indah. Dan kami percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan biarlah kami semua yang hadir, kami boleh terus menikmati hadirat Tuhan itu dengan kebenaran-kebenaran firman Allah yang sebentar kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua yang mendengarkan firman, baik secara onsite bahkan juga secara online. Tuhan, kami serahkan semua, biarlah semuanya boleh diberkati lewat pemberitaan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan pesan ini dalam hikmat dan kuasa Allah. Dan kami percaya bahwa ada kekuatan di dalam kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Semua kita yang siap diberkati malam ini, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali dipertemukan di awal di pertengahan minggu ini, saudara, untuk kita boleh menikmati firman Tuhan. Baik, tema khotbah yang akan kita perhatikan pada kesempatan malam hari ini adalah mengetahui kehendak Allah. Knowing the will of God, ya. Mengetahui kehendak Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini penting sekali kita mengetahui akan kehendak Tuhan. Mengapa penting sekali kita mengetahui tentang kehendak Tuhan? Karena seluruh aspek kehidupan kita ini ditentukan oleh kehendak Allah, ya. Ditentukan oleh kehendak Allah, satu. Dan yang kedua, hidup kita ini, saudaraku, sebagai orang Kristen, orang percaya, itu tidak bisa terlepas dengan kehendak Allah. Nah, alasan dua inilah yang membuat kita harus mempelajari tentang kehendak Allah. Saya ulang, seluruh kehidupan kita ini ditentukan oleh kehendak Allah. Mau apapun sampai kita nanti mati, itu semua sudah ada di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, seluruh perjalanan hidup kita ini, saudaraku, hanya bisa berkenan kalau kita juga mengerti dan mengetahui tentang kehendak Allah itu yang kita harus praktekkan dalam hidup kita. Nah, secara khusus pada malam hari ini kita akan mempelajari di dalam Alkitab ada dua jenis kehendak Allah. Tapi saya akan membahas saja salah satu. Ada dua jenis kehendak Allah. Kehendak Allah yang pertama itu adalah kedaulatan Allah, atau yang kita sebut dengan rencana Allah dalam hidup kita. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan di awal bahwa hidup kita setiap hari ini ada dalam kehendak Allah. Artinya kedaulatan Allah, rencana Allah semuanya. Kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa beraktivitas, kita bisa menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Semuanya itu ada dalam yang namanya kehendak Allah, atau kedaulatan Allah, atau rencana Allah. Beberapa ayat saya mau tunjukkan pada malam hari ini. Yang pertama, misalnya dalam kitab Daniel pasal 4 ayat yang ke-35. Begini bunyi firman Allah, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi saudara, semuanya Tuhan buat menurut kehendak Tuhan. Semua orang yang di bawah bumi ini dianggap Tuhan remeh. Dia tidak, orang Kupang pun istilah, dia son pakai potong. Jadi dia mau buat apa saja, dia mau lakukan apa, itu dia punya kehendak, itu dia punya rencana, itu dia punya kedaulatan. Saudara, Efesus pasal 1 ayat 11 juga mengatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi di dalam Kristus kita ini mendapat bagian jadi yang dijanjikan. Tapi semua yang dijanjikan itu sudah ditentukan dari semula untuk kita dapat menerima bagian yang sesuai dengan kehendak Tuhan menurut keputusan Tuhan. Jadi ada begitu banyak kehendak Allah dalam hidup kita, ada begitu banyak rencana Tuhan.
tapi Tuhan itu menentukan keputusan-keputusannya sesuai dengan kehendaknya, tidak bisa sesuai dengan kehendak kita. Lanjut, Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan burung pipit juga yang saudaraku dijual hanya harganya 2 ekor itu seduit, itu juga kalau tanpa kehendak Allah maka tidak ada satupun yang jatuh ke bumi. Maksudnya adalah begini, kalau sesuatu yang kecil, yang saudaraku murahan, yang gampangan, itu saja ada dalam kehendak Bapa, itu ada dalam rencana Allah, apalagi hidup kita. Jadi semuanya ini kita jalani, ini bukan dengan kemauan kita, tetapi semua ada dalam rencana Tuhan. Ayat berikut, Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ini kehendak Allah. Satu ayat yang terakhir saya bacakan tentang kehendak Tuhan. Amsal pasal 16 ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi inilah kita perlu sekali, saudaraku, mengerti bahwa hidup kita semua ini ditentukan oleh kehendak Allah. Jalan tersandung batu itu juga dalam kehendak Allah, ya saudara. Apalagi sakit ini hari itu juga dalam kehendak Allah. Makan ini hari itu juga dalam kehendak Allah. Jadi semua yang ada terjadi dalam hidup kita itu semua memang Allah yang berdaulat, Allah yang merencanakan, Allah yang menetapkan, dan tidak ada seorang manusia pun yang berjalan di luar daripada kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan yang pertama. Yang kedua, Bapak Mama Saudara, kita akan melihat Alkitab juga bicara tentang kehendak Allah, itu bicara tentang perintah Allah atau firman Allah, itu adalah kehendak Allah, ya. Jadi kita berjalan dalam kehendak Allah, semua manusia. Tapi ada khusus lagi kehendak Allah yang bicara tentang firman Allah. Kalau tadi saya bicara tentang kedaulatan Allah, bicara tentang rencana Allah, itu berlaku untuk semua orang. Mau yang kenal Tuhan, mau yang tidak kenal Tuhan, semuanya di bumi dianggap tidak pantas, remeh di hadapan Tuhan. Semuanya di bawah kendali Tuhan. ASDP atau kapal bisa saja punya orang bukan Kristen, saudara, tapi tenggelam pun ada dalam kedaulatan Allah. Itu secara umum. Tetapi bicara kehendak Allah yang kedua adalah bicara tentang firman Allah, bicara tentang perintah Allah. Dengarkan pembacaan Alkitab, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Perhatikan, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Klik. Ya, itu jelas. Kehendak Bapakku yang di sorga itu bicara tentang firman Allah, bicara tentang perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kekristenan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu perintah Tuhan maksudnya. Mengucap syukur itu adalah firman Tuhan yang Tuhan kehendaki. Lalu kemudian ayat 1 Yohanes 2 ayat 17 saya bacakan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dikatakan, tetap hidup untuk selama-lamanya. Melakukan kehendak Allah berarti melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar khusus bagian yang kedua ini. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita bukan hanya sekedar hidup di dalam kedaulatan Allah. Kita bukan hanya sekedar hidup di dalam saudaraku, rencana-rencana Allah. Kita bukan hanya hidup sekedar di dalam kehendak Tuhan yang mengontrol seluruh hidup kita,
Tetapi ingat juga bahwa dalam perjalanan hidup kita yang ada di bawah kedaulatan Allah, ada di dalam rencana Allah, kita harus melakukan kehendak Allah. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan firman Allah. Karena kita mau melakukan firman Allah, kita mau sudah hidup dalam kebenarannya, mau hidup dalam perintahnya, maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang firman Tuhan maksudkan buat kita. Sebab kalau kita tidak mengerti, maka kita bisa saja berjalan di dalam kedaulatan Allah, berjalan dalam rencana Allah, tapi yang kita lakukan itu berbeda sekali. Yang kita lakukan itu jauh, yang kita lakukan itu tidak seperti yang firman Allah atau kehendak Allah nyatakan. Nah, malam ini kita akan belajar ini, saudaraku. Nanti 3 minggu berturut-turut. Apa yang kita belajar dari kehendak Allah? Yang pertama, kita akan belajar bahwa orang yang hidup dalam kehendak Tuhan itu, orang itu hidup dalam takut Tuhan. Jadi untuk mengerti kehendak Allah, dia mesti hidup dalam takut Tuhan. Mazmur 25 ayat 12, nanti klik kembali. Lalu kemudian hidup rendah hati, nanti kita akan lihat Mazmur 25 ayat 9. Lalu yang ketiga nanti kita akan lihat hidup tidak serupa dengan dunia, Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Sekarang kita belajar dulu yang pertama, saudaraku, yaitu hidup di dalam takut Tuhan. Klik. Orang yang hidup dalam takut Tuhan, Mazmur 25 ayat 15. Tampilkan. Oke, sama-sama dalam hitungan ketiga kita membaca ayat firman Tuhan ini. Mazmur 25 ayat 12. Oke. 1 2 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi saudara, ternyata jalan di dunia ini banyak, ya. Jalan di dunia ini saudaraku banyak. Tetapi kita harus berjalan di jalan yang tepat. Kita harus berjalan di jalan yang tidak boleh salah. Dan jalan yang tepat, jalan yang tidak salah, itu kalau Tuhan yang tunjukkan kepada kita. Kalau Tuhan yang tunjukkan kepada kita, itu berarti jalannya adalah jalan firman Allah, jalan kehendak Allah, jalan perintah Tuhan. Saya ulang lagi, di tengah-tengah dunia ini Anda ketemu banyak jalan, saudara. Jalan bicara tentang berbagai hal yang kita mau capai, jalan bicara tentang berbagai hal yang kita lalui. Saudara yang diberkati Tuhan, mau sukses ada banyak jalan, mau sembuh ada banyak jalan, mau apa lagi saudara, pokoknya banyak jalan. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa salah pilih jalan. Kita tidak boleh jalan di jalan yang salah, kita harus jalan di jalan yang benar. Makanya kitab Amsal 14 mengatakan dengan jelas, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Karena memang di jalan dunia ini terlalu banyak. Saudara yang diberkati Tuhan, saya sedang mendoakan saudara kita, salah satu yang sedang sakit, saudara. Ini pergi dukun 8 katanya, tapi dukun sudah tidak mampu lagi, baru datang ke Tuhan. Ya saudara yang diberkati, ya, 8 dukun obati tidak mampu lagi, baru cari Tuhan. Itu namanya saudara yang diberkati, ternyata dia salah pilih jalan. Untuk mau sembuh dia cari dukun, 1 dukun coba tidak bisa, 2 dukun coba, 3 dukun coba, 4 dukun coba, 5 dukun coba. Kenapa dia coba? Dia bukan Kristen. Kristen, namanya Kristen, saudara, lahir Kristen, tetapi dia tidak mengerti yang namanya kehendak Allah. Dia tidak mengerti yang namanya jalannya Tuhan. Dia tidak mengerti perintah-perintah Tuhan. Karena tidak mengerti, maka dia ambil saja jalan yang dianggap benar, yang dianggap baik, yang bisa datangkan keuntungan buat dia. Dia tidak mau tahu, yang penting bagi dia itu enak. Itu keliru. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu jalannya Tuhan? Ayat ini bilang orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut Tuhan, Tuhan tunjukkan. Tuhan tidak biarkan kita jalan salah. Waktu kita jalan keliru, Tuhan kasih ingat, Tuhan kasih mengerti kita, Tuhan kasih sadar kita. Karena sekali lagi, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, malam ini kita akan belajar apa arti takut Tuhan. Klik.
Apa arti takut Tuhan? Takut Tuhan itu ada dua pengertian. Yang pertama, takut Tuhan menurut orang dunia itu beda dengan takut Tuhan menurut orang Kristen. Orang yang saudara percaya kepada Tuhan itu beda. Takut Tuhan menurut orang dunia, klik, itu karena saudaraku, dia takut akan penghakiman Allah dan kematian kekal. Ya, dia takut akan penghakiman Allah. Jadi kenapa dia takut Tuhan? Karena dia ingat dengan hukuman kekal atau penghakiman Allah. Itu salah itu. Ya. Kita takut Tuhan bukan seperti orang dunia. Kita takut Tuhan bukan karena api neraka. Kita takut Tuhan bukan karena penghakiman Allah. Bukan. Orang Kristen bukan demikian. Saya pernah memberikan beberapa contoh, saudaraku. Kalau kita punya anak, maka anak kita takut kepada kita itu harusnya berbeda dengan anak orang takut kepada kita. Itu mesti beda, ya saudara. Anak kita itu takut kepada kita karena dia tahu menghormati bapaknya. Dia takut kepada orang tuanya karena dia tahu bahwa ini orang tuanya. Tapi beda dengan anak orang, saudaraku yang diberkati. Dia takut kepada kita mungkin karena kita pun kejahatan. Mungkin karena kita ini, saudaraku, suka menghukum. Mungkin karena kita ini tidak kompromi, itu bisa saja. Tapi anak berbeda. Dia takut kepada orang tua karena dia memang menaruh rasa hormat kepada orang tua. Bepu mama bapak yang kas besar beta, yang kas melahirkan beta, yang didik beta, yang mengasihi beta. Jadi dia beda. Cara dia takut kepada orang tua itu bukan sekali lagi karena penghukuman, tetapi justru karena hormatnya kepada orang tuanya. Itulah takut yang sebenarnya. Tapi saya mau tunjukkan dulu takut yang tidak benar ini. Apa kata Alkitab? Klik. Lukas 12 ayat yang kelima. Bapak mama saudara, mari kita baca ini ayat dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takut. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Jadi ini yang Tuhan maksudkan adalah mengenai penghukuman, ya. Orang-orang harus tahu nih, kalau Tuhan itu tidak main-main, dia pasti akan menghukum. Dia bukan hanya sekedar, saudaraku, memurkai orang, tetapi dia pasti akan melemparkan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan itu ke dalam neraka. Itu kata firman Allah. Lanjut. Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara yang diberkati, kata ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, itu menunjukkan bahwa kalau orang bikin salah lalu Tuhan yang turun tangan, itu ngeri. Penghakimannya ngeri. Dan orang, saudaraku, dunia seringkali takut Tuhan begini, ya. Mereka takut kalau Tuhan bikin dosa lalu Tuhan turun tangan. Itu memang ngeri, saudara. Tapi saya ulang, kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, takut kita beda. Klik. Ini yang saya mau sampaikan buat kita. Apa arti takut Tuhan yang kedua? Bagi orang-orang percaya, klik, takut Tuhan yang sebenarnya adalah kita betul-betul memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Cepat, ya. Kita memberi rasa hormat yang tinggi kepadanya sebagai Tuhan. Saudara, beberapa ayat mari kita lihat pada malam hari ini. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maksudnya adalah keselamatan kerajaan Allah, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dikatakan dengan hormat dan takut. Kata hormat dan takut itu sebenarnya satu kata, saudaraku. Jadi orang takut itu hormat sebenarnya. Hormat itu di dalamnya ada unsur takut yang sungguh-sungguh menghormati. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah mengalami yang namanya keselamatan, kita mengalami yang namanya kerajaan Allah, kita sudah jadi anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi orang percaya,
Kita ini saudaraku yang diberkati, takut kepada Tuhan itu karena kita hormat kepadanya. Itu beda ya. Karena kita hormat kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi kenapa kita malam ini datang ibadah? Kita bukan takut Tuhan tidak berkati kita, bukan saudaraku. Kenapa ini malam kita datang ibadah? Bukan kita takut nanti Tuhan tutup pintu berkat, semua kita karmana. Itu bukan. Itu orang yang belum terima Yesus. Itu orang yang belum, saudaraku yang diberkati, sungguh-sungguh menjadi orang yang bertobat. Orang yang sudah terima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Dia ibadah, dia mengucap syukur itu karena sekali lagi dia memberikan penghormatan yang tinggi kepada Allah yang luar biasa di dalam hidupnya. Kenapa saya melayani? Kenapa saya, saudaraku, setia dengan Tuhan? Bukan karena saya takut Tuhan hukum saya, tetapi sekali lagi karena saya menghormati Dia. Itu beda ya, saudara. Makanya anak-anak Tuhan, kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, prinsip ini kita harus pakai. Prinsip ini harus ada dalam hidup kekristenan kita. Coba cek baik-baik. Ada banyak orang yang, saudaraku, takut Tuhannya itu bukan hormat, tapi takut Tuhannya itu karena ada penghukuman, karena takut sesuatu yang Tuhan buat dalam hidupnya. Makanya kalau dia pun hidup lagi enak-enak, dia jauh dari Tuhan Allah. Dia kalau hidupnya lagi diberkati, dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia pun muka potong sonda palia. Tapi kalau coba dia sakit, air sudi batang leher, lihat dia muncul nanti. Itu takut yang salah, saudara yang diberkati Tuhan. Jangan model kayak begitu. Itu orang yang belum terima kerajaan yang tergoncangkan ya. Itu orang yang belum terima kerajaan Allah. Belum selamat. Dia pun takut, hanya mas takut duniawi. Ini malam saya mau sampaikan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ingat baik-baik, saya menghormati Tuhan. Saya takut karena saya menghormati Dia. Ya saudara. Nah, orang-orang yang menghormati Tuhan itulah yang Tuhan kasih tunjuk jalan, yang Tuhan kasih tunjuk. Waktu dia menjalani kehidupannya, dia akan lihat bagaimana Tuhan menyatakan jalan-jalan, seperti Mazmur 25 yang tadi kita baca ayat 12. Saudara yang diberkati Tuhan, lanjut. Jadi takut Tuhan itu sama dengan menghormati Tuhan. Takut Tuhan itu dalam konteks kita, dalam kacamata kita orang percaya, hormat Tuhan, bukan karena takut, hormat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, makanya tadi saya kasih contoh, ketemu anak yang menghormati orang tua, itu beda ya, beda sekali. Jadi dia takut itu karena dia hormat, tunduk kepada oknum tertinggi ya. Kita orang Kristen begitu. Makanya hormatilah Tuhan. Hidup kita ini akan jadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh Tuhan akan nyatakan jalan-jalannya buat kita. Nah, klik, saya mau bahas apa bukti kita menghormati Tuhan dalam arti takut Tuhan. Yang pertama, saya lihat dari Alkitab, saudaraku, orang yang menghormati Tuhan itu dia menyatakannya lewat persembahan yang dibawanya. Mari kita lihat kitab Maleaki pasal 1. Klik. Kitab Maleaki pasal 1 ayat yang ke-6. Sama-sama dalam hitungan ketiga. Kalau terlalu kecil, Bapak Ibu Saudara bisa baca di Alkitab. Tapi kalau tidak, ya saya bacakan saja buat kita sekalian, sehingga kita bisa mendengarkan secara baik ayat ini. Maleaki pasal yang ke-1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Lihat, kata takut itu sinonim dengan kata hormat ya.
Jadi itu kata yang dibolak-balik saja, hormat takut, hormat takut. Lalu kemudian firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Jadi saudara, mereka tidak hormat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Lihat ayat yang ke-7 Maleakhi pasal 1. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Jadi mereka bawa roti cemar, Alkitab bilang. Lalu kemudian dikatakan berikut ayat 8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Bupati datang, saudaraku, kita potong anjing yang kurus kerempeng, kaskaduk semua penuh debu kulit, baru kita bilang, Bapak Bupati, mari makan RW. Ya saudara, terkecuali Bapak Bupati tidak lihat. Tapi kalau Bupati lihat, saudaraku yang diberkati, bukan dia marah, tetapi itu menunjukkan bahwa saudara menghina dia. Saudara menghina dia dengan cara yang demikian. Nah, Tuhan bilang, bagaimana kamu bilang kamu menghormati saya, kamu takut kepada saya, tapi kamu bawa roti cemar, kamu bawa binatang buta, kamu bawa yang timpang, yang sakit. Aduh, saudara yang diberkati Tuhan. Lalu kamu bilang kamu menghormati namaku, kamu bilang kamu takut akan aku. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Allah. Banyak orang nih, makanya dia tidak tahu kehendak Tuhan. Kenapa? Dia datang gereja terus, tapi persembahan yang dia berikan itu persembahan model-model begini semua. Persembahan yang cacat, persembahan yang saudaraku tidak berkenan kepada Allah, persembahan buta, persembahan timpang, persembahan sakit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lupa bahwa sesungguhnya kita datang kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan ini, sang pemilik berkat, sang pemilik segala-galanya yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Tapi seringkali waktu kita sudah terima itu semua, kita lupa, kita pikir kita punya milik, kita pikir itu bagian kita, sehingga waktu kita berikan, kita tidak lagi memberikan yang terbaik, kita memberikan justru yang ece-ece, yang meremehkan Tuhan. Itu orang yang tidak takut akan Allah, itu orang yang tidak menghormati Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, bukan Tuhan haus dengan kita pun persembahan. Saudara, tadi saya katakan, kalau bupati datang, apakah di Depung rumah tidak ada daging RW? Dia punya daging RW, dia bisa beli 100 ekor anjing bahkan mungkin, saudara. Tapi kenapa dia datang lalu kemudian kita suguhin ke dia? Hanya sebagai tanda rasa hormat kita kepada dia. Bukan dia tidak bisa beli daging anjing. Saudaraku, sama seperti waktu kita datang kepada Tuhan, bukan waktu kita beri persembahan lalu Tuhan jadi kaya. Tuhan sudah kaya, saudara yang diberkati, bukan Tuhan kurang. Makanya ingatlah baik-baik, saudara. Ini kita harus ekspresikan dalam hidup kekristenan kita. Bukan pelayanan kurang, bukan gereja tidak bisa bangun kalau saudara tidak memberikan persembahan, bukan. Tapi rasa hormat kita kepada Tuhan, kita memberikan. Bukan karena Tuhan tidak bisa bekerja. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang seringkali kita lupakan. Kita pikir andil kita terlalu besar, kita pikir karena kita, no, Tuhan bisa lakukan banyak perkara tanpa saudara dan saya. Tapi Tuhan mau melihat rasa hormatmu kepada Tuhan.
Makanya kalau saudara saya khotbah tentang persepuluhan, mesti kasih kolekte, mesti berikan, mesti sumbang pembangunan gereja, bukan karena Tuhan kurang, tapi mana rasa hormat saudara kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau ada rasa hormat, ayo berikan penghormatan itu kepada Tuhan lewat persembahanmu. Persembahanmu itu akan menunjukkan rasa hormat. Makanya saudara lihat, saya khotbah waktu itu tentang orang Majus. Mereka datang ketemu Tuhan Yesus, mereka tidak persembahkan persembahan yang ece-ece kan. Mereka bawa emas, kemenyan dan mur. Saudaraku, itu bukan berarti Yesus miskin, tidak. Tapi mereka memberikan penghormatan mereka kepada Yesus dengan persembahan yang terbaik. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu malam hari ini, mari coba kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang kita persembahkan, persembahan yang terbaik. Itu sebagai tanda rasa hormat saudara kepada Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan itu dilihat dari jenis persembahan yang kita persembahkan. Ya. Semakin Anda memberi yang terbaik kepada Tuhan, itu tanda bahwa saudara menghormati Tuhan. Saudara yang diberkati. Ya. Karena itu ini tidak boleh dilupakan. Kedua, klik. Apa bukti kita menghormati Tuhan? Lewat kesaksian hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, lewat kesaksian hidup kita, kita menghormati Tuhan. Mari, Maleakhi pasal 3, klik. Saya bacakan lagi ayat-ayat ini, mulai ayat yang ke-16 terlebih dahulu, tapi nanti kita mundur di ayat yang ke-13. Saya baca dulu ayat 16 sebagai bagian penting. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi saudara lihat ayat 16 bagian A, orang-orang yang takut Tuhan. Tapi ditutup bagian terakhir ayat 16 bagian C, di sana dikatakan orang-orang yang menghormati namanya. Berarti takut Tuhan itu identik dengan menghormati Tuhan. Jadi siapa takut Tuhan, dia menghormati Tuhan. Dan orang-orang yang takut Tuhan, yang menghormati Tuhan, menurut ayat itu di sana dikatakan Tuhan memperhatikan dan mendengarkan semua yang dibicarakan satu sama lain. Artinya saudara, ketumpung kesaksian hidup ini Tuhan perhatikan. Ya. Saya lanjut sekarang, kita perhatikan ayat 13. Apa yang disaksikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga Tuhan bilang mereka tidak menghormati Tuhan. Maleakhi 3:13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Apa yang mereka bicarakan kok kurang ajar, Tuhan bilang. Sekarang kita lihat ayat yang ke-14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Oh saudara yang diberkati Tuhan, jadi Tuhan melihat ini orang dong, ini kurang ajar, ya. Dong tidak menghormati Tuhan. Dong omong pi orang-orang yang saudaraku kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Kesaksian mereka dengar di ayat yang ke-14. Mereka bilang, percuma potong pi gereja, percuma potong ibadah, percuma kita ibadat itu tidak ada fungsinya apa-apa, tidak ada manfaatnya apa-apa, saudaraku. Bahkan lebih lanjut dikatakan, apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi mereka sudah bilang ibadat tidak ada guna, lalu mereka bilang lagi bikin apa, lakukan firman Tuhan, ya. Tidak lakukan firman Tuhan juga ada baik-baik. Sekarang kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi dompi omong kiri kanan bilang sama, gereja dan tidak gereja tuh sama. Kau lihat tuh, itu orang-orang fasik,
orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, tiap hari cobai Tuhan Allah, dong ada bahagia tuh, dong ada bahagia. Makanya tak usah takut Tuhan lah, tak usah hormati Tuhan, sama sah dengan hormat dengan tidak, itu sama. Itu orang-orang, saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Ada berapa banyak kita orang Kristen memberikan kesaksian hidup yang tidak baik juga. 2 minggu berturut-turut saya sampaikan kepada jemaat yang ada di Tenau, saudaraku yang diberkati. Saya bilang, saudara yang diberkati, ingat, kita ini hidup di lingkungan orang-orang yang tidak kenal Allah. Orang harus tahu bahwa kita kenal Tuhan dong. Orang harus lihat ada perbedaan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang kenal Allah. Saudaraku, saya sampaikan itu. Jangan sampai kita hidup di lingkungan KD, jadi pakaian kita seperti orang KD. Saudara, apa bedanya? Anda sedang menunjukkan bahwa sebenarnya Anda memberitahu kepada dunia bahwa tidak ada beda antara kita orang dunia dengan orang yang tidak, orang yang beribadah. Tidak ada bedanya. Saudara, Tuhan marah. Tuhan bilang, kamu tidak menghormati aku, kamu tidak takut akan aku. Kalau kamu takut akan aku, kamu tidak bicara kurang ajar seperti itu. Saudara yang diberkati Tuhan, masa kamu bilang orang yang mujur itu orang fasik? Harus beda dong ya. Tuhan bukan hanya lihat Anda waktu angkat tangan di altar, tapi Tuhan lihat juga setiap hari dalam hidup kita. Saudaraku, di mana-mana kita harus menyaksikan tentang Tuhan. Ya, itu orang-orang yang menghormati Tuhan. Orang-orang seperti ini Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan Tuhan. Semakin dia hidup, semakin dia mengerti kehendak Allah. Kalau tidak, Anda pikir Anda sedang berseru panggil nama Tuhan, tapi seperti Matius pasal 7 tadi ayat 21, nanti Tuhan bilang, kau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita pikir kita panggil nama Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak hormat kepada Tuhan. Kita pikir kita bikin mujizat pakai nama Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak hormat kepada Tuhan. Oh, Tuhan bilang, kau tidak melakukan kehendak Allah. Makanya saudara, lewat kesaksian hidup kita setiap hari, kita belajar untuk menunjukkan adanya perbedaan. Makanya di ayat 18 saya tidak kutip, tetapi ayat itu ayat hafalan saya rasa buat kita semua. Akan terlihat antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, antara orang yang fasik dengan orang yang berkenan kepada Allah. Itu bedanya ada, mesti ada. Itu kesaksian hidup kita. Nah, itulah orang-orang yang menghormati Tuhan. Jadi menghormati Tuhan itu bukan hanya waktu kita angkat tangan dan berkata hormat bagi Allah Bapa, tidak, tapi lewat seluruh action hidup kita. Waktu kita menghormati Tuhan, kita semakin mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak salah jalan, kita akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Ketiga, terakhir, saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, orang yang takut Tuhan atau menghormati Tuhan adalah orang-orang yang beribadah dan mengucap syukur kepada Allah, ya, lewat ibadah dan ucapan syukur. Ayat tadi pertama saya baca, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi semakin saudara setia ibadah, semakin saudara mengucap syukur senantiasa, itu sebenarnya Anda menghormati Tuhan, ya. Makanya tadi di awal saya bilang buang jauh-jauh. Saya ibadat itu bukan karena saya cari sesuatu, bukan karena mau berkat, bukan karena mau mujizat, tapi karena hormat kita kepada Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan itu membuat kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, seorang anak tiap hari dia kerja bantu orang tuanya, tetapi dia selalu lihat ada perbedaan. Waktu habis akhir bulan, saudara, pembantu terima doi, dia tidak pernah terima doi. Dia dalam hati begini, wih, mama nih
pilih kasih. Pembantu yang bukan dia pun anak dia bayar terus. Tapi beta yang dia pun anak kandung, beta kerja juga rajin sama ke pembantu. Tetapi mama tidak pernah gaji, saudara. Maka satu hari ini anak kumpul sekian lama, saudara. Lalu kemudian satu hari dia lihat mamanya sebelum pergi mau sendok nasi, saudaraku, dia sudah tahu jam sendok nasi mama itu jam 12 lewat 5 menit. Maka saudaraku, sebelum jam 12 dia ambil kertas secarik lalu dia tulis, saudaraku, cuci piring 10.000, saudaraku, pel rumah 25.000, ya. Lalu kemudian jaga adik 30.000. Lalu kemudian disuruh ke kios, saudaraku, 10.000. Dia hitung semua lalu dia total di bawah, saudaraku. Setelah dia total di situ ada 200.000 rupiah, saudara. Dia taruh cepat-cepat di piring tempat di mana sebentar mamanya mau sendok nasi, saudara. Begitu mamanya datang mau sendok nasi, angkat piring, lihat ada kertas, saudara. Tertanda di bawahnya Ade, ya saudara. Lalu kemudian mamanya baca, waktu mamanya baca, air mata keluar. Adek lagi ngintip, saudaraku. Adek bilang, terima kasih Tuhan karena mama sadar. Ya saudaraku, dia bilang terima kasih Tuhan karena mama sadar. Mama pun air mata itu menunjukkan bahwa mama sadar bahwa ternyata selama ini mama tidak bayar saya, kerja setengah mati. Saudara yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Saudaraku, mama tua juga tidak jadi makan. Dia ambil ballpoint lalu kemudian dia balik di sebelah, lalu dia tulis, waktu mama mengandung 9 bulan biayanya adalah sekian ratus. Waktu itu kamu mau dilahirkan operasi sesar, jadi biayanya sekian. Saudaraku, waktu kamu sudah mulai usia 3 tahun, kamu sakit demam dan hampir mati, dan mama bawa lari ke rumah sakit, biayanya sekian. Total semua 10 juta rupiah. Lalu kemudian tertanda mama, taruh di kembali situ, saudaraku. Mama tidak makan, mama masuk, saudaraku, ke dalam kamar. Adek cepat-cepat lari datang, lalu kemudian saudara ambil kertas itu. Dia pikir jawaban mama adalah, adek tunggu karena mama ada masuk hitung doi ke selu. Ternyata saudara, waktu dia baca, dia sedih sekali, dia menangis, saudaraku, karena ternyata pengorbanan mamanya lebih besar daripada apa yang dia korbankan selama ini. Saudaraku yang diberkati, dia tulis di bawah, mama minta maaf, aku sudah menyakiti hati mama. Aku tidak akan minta lagi, saudara yang diberkati. Ya, lalu kemudian dia kasih masuk di bawah kolong pintu, dia sorong kasih depu mama. Saudara yang diberkati, mamanya keluar lalu peluk dia sambil menangis. Saudara yang diberkati, ingat baik, Tuhan pun demikian. Kita ibadat ini korban berapa, saudaraku? Tuhan Yesus korban buat saudara itu tidak main-main. Jadi kalau saudara hitung-hitung, pi gereja ojek 5.000, ya kolekte 10.000. Itu Tuhan baca, Tuhan sedih, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, pi gereja 5 jam. Aduh saudaraku, Tuhan kalau mau omong dia punya lebih ngeri. Berapa pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kita lupa itu sehingga kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak hormat kepada Tuhan. Kita hanya takut Tuhan seperti orang dunia. Makanya kita banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudaraku, malam ini ibadat kita tidak lama, saudara. Baru 1 jam saya hitung. Ya, saudara. Kita tidak pernah berkorban lebih dari apa yang Tuhan korbankan kepada kita. Karena itu jangan pernah sekali lagi mengomel dengan Tuhan. Karena kalau Anda mengomel dengan Tuhan, sepertinya bangsa Israel itu tidak ada bedanya. Kita sebenarnya tidak pernah buat apa-apa dalam hidup ini untuk Tuhan. Tuhan terlalu banyak, kalau kita mau bandingkan itu neracanya sangat tidak seimbang, saudara. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Hormati Tuhan lebih sungguh, karena Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Semakin Anda menghormati Tuhan, Dia tunjukkan jalan-jalan yang baik. Anda ke kantor, Anda ke tempat kerja, Anda mau saudaraku melakukan apa saja. Godaan ini banyak, godaan itu dari mana-mana. Tapi karena saudara hormat kepada Tuhan, Dia tidak biarkan saudara celaka. Dia tidak biarkan saudara jatuh ke dalam cobaan. Dia tidak biarkan saudara binasa.
Dia akan berikan jalan keluar. Dia akan tunjukkan jalan yang harus kita lewati. Karena saudara menghormati Dia di atas segala-galanya. Karena itu malam ini pesan kebenaran ini jangan dilupakan. Hormati Tuhan supaya Anda semakin mengerti bagaimana kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kesimpulan buat kita, maukah kita mengerti kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya yang menuntun hidup kita, seperti kitab Mazmur 119 ayat 105 ayat 105. Kalau mau, belajarlah untuk menghormati Tuhan supaya kita tidak jalan di jalan gelap, kita tidak di jalan serong, kita jalan di jalan lurus, lewat persembahan kita yang terbaik, lewat kesaksian hidup kita yang terbaik, lewat ibadah kita, ucapan syukur kita, persembahkan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman Allah. Mari pemain musik semua maju ke depan, kita mau bersyukur buat kebenaran ini. Haleluya. Minggu depan kita akan perhatikan yang kedua, tentang bagaimana kita takut Tuhan. Oke? Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Allah ini. Saudara, kita percaya Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau segalanya dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Thank you Lord Jesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidupku, di hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Bapa, Sang Penebus kami Yesus Kristus dan Roh yang Kudus, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun.
Engkau selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan malam hari ini kami menjadi orang-orang Kristen yang semakin mengerti akan kehendak Tuhan, semakin tahu akan firman-Mu, semakin mengerti akan perintah-perintah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, kami berjalan di tengah-tengah dunia yang banyak jalan. Tapi kami percaya waktu kami hormati Engkau Tuhan, waktu kami menghargai Engkau dengan sungguh, Engkau tidak biarkan kami tanpa pengertian. Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu. Engkau memberikan kami pengertian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba sudah berhenti bicara atas nama-Mu malam ini, tapi hamba tahu Roh Kudus, kekuatan Roh Allah itu, kekuatan firman Injil itu akan terus bergerak, bekerja dalam hidup setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami semua boleh diberkati, kami dikuatkan, kami semakin dicerahkan pemahaman kami tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat hanya bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua, meteraikan kebenaran ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan. Baik, tiba waktunya kita akan memberi persembahan kita. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Langsung saja kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita semua bangkit berdiri dan kita mau naikkan pujian, Kau Tuhan jadi andalan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup berlaku. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada muji, aku percaya, aku percaya adamu, aku percaya,
Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini karena Tuhan sudah memimpin kami sekalian di dalam ibadah pertengahan minggu ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah bawa untuk mengikuti ibadah ini, baik secara onsite bahkan online. Tuhan memberkati dengan luar biasa hari lepas hari dalam seluruh kehidupan kami. Dan hamba doakan setiap pergumulan, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha bisnis, dalam nama Yesus Tuhan campur tangan bela dan berperkara. Secara khusus pelayanan pengiringan kami, kerohanian kami terus taruh dalam tangan kasih Tuhan, supaya tambah hari tambah menyala-nyala, tambah luar biasa untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Umat Tuhan akan kembali, Tuhan sertai dalam perjalanan pulang. Bahkan semua yang sudah bagian dalam pelayanan malam ini, seluruh korban persembahan Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan ibadah besok hari, doa puasa dan juga ibadah pemuda, kami serahkan Tuhan mendahului, dan biarlah semuanya kami boleh persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih, hormat hanya bagi Tuhan. Di akhir dari kebaktian ini Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari terima berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita. Seluruh berkat, mujizat dan pertolongan Tuhan kita sudah sambut dan terima hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Semua sudah diberkati, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom, Tuhan berkati.